Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang memerintahkan jajarannya menunda penyelidikan dan penyidikan kasus terkait capres, caleg, dan calon kepala daerah selama tahapan pemilu 2024 menuai kritik dari pegiat anti korupsi. Apa dampak arahan ini? Apakah arahan ini melanggar hak asasi warga untuk mendapatkan pemimpin yang bersih? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Zainur Rahman, peneliti Pukat UGM. Selamat siang Pak Zainur. Selamat siang Mbak Fitri. Ya Pak, mengenai Kejagung tunda proses hukum peserta pemilu 2024, salah satunya kan alasannya adalah untuk menghindari black campaign ataupun kampanye hitam. Namun apakah langkah ini tepat menurut Anda? Ya, ada beberapa dampak yang terjadi jika langkah ini diambil oleh kejaksaan ya. Yang pertama ini melanggar prinsip equality before the law, bahwa semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik yang akan maju dalam kontestasi pemilihan umum maupun masyarakat lainnya, itu tidak dibedakan ketika mereka berhadapan dengan hukum. Yang kedua, justru ini menutup peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang kurang dan lengkap mengenai dugaan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seseorang calon, baik itu calon anggota legislatif maupun untuk eksekutif. Yang ketiga, saya pikir ini juga memberi ruang atau waktu kepada para calon yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk melakukan upaya-upaya penghindaran. Bisa menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi, bahkan tidak tertutup kemungkinan juga bisa melarikan diri. Dan yang keempat yang saya lihat, ini justru menjadi tanda bahwa sebenarnya selama ini diduga ada upaya-upaya penegakan hukum yang tidak steril dari aspek-aspek non-hukum, khususnya dari sisi politik. Baik. Jika tujuannya untuk mencegah adanya black campaign, maka semuanya harus dikembalikan kepada hukum yang berlaku. Salah satunya adalah hukum acara, yaitu tentang tata cara bagaimana hukum itu harus dijalankan. Jika ada alat bukti yang menunjukkan telah terjadinya tindak pidana dilakukan oleh seseorang calon anggota legislatif ataupun eksekutif, ya harus diproses. Tetapi jika tidak ada, maka tidak boleh diproses, baik itu mau pemilu maupun tidak mau pemilu. Oke, Jadi Pak yang Zainur. menjadi pertanyaan publik, kenapa sampai ada arahan dari Kejaksaan Agung untuk menunda proses pemeriksaan perkara korupsi yang diduga dilakukan oleh calon-calon ini? Ya berarti Oke. kan di masa lalu diduga ada pelaporan-pelaporan yang tidak memenuhi syarat tetapi tetap kemudian diproses. Nah, berarti kan yang keliru adalah ketika penegak hukum memproses laporan yang tidak memenuhi syarat, tidak ada kecukupan alat buktinya, tetapi kemudian dipaksakan untuk tujuan-tujuan non-hukum Baik, seperti Pak Zainur. untuk black campaign itu. Sehingga menurut saya arahannya yang tepat adalah harusnya Kejaksaan Agung memberi arahan kepada seluruh jajaran di bawahnya, juga mungkin di kepolisian dan di KPK masing-masing Oke. memberi arahan agar jangan sekali-kali memproses secara hukum siapapun tanpa alat bukti yang kuat, dan jangan sekali-kali bisa disetir oleh aktor-aktor politik tanpa ada satu dasar hukum yang kuat, alat bukti yang sangat kuat, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Mbak Fitri. Oke, nah tapi kan Jaksa Agung juga menyatakan tidak ingin proses penegakan hukum yang dilakukan Korps Kejaksaan menjadi sarana penggiringan opini yang buruk dan menjadi alat politik bagi pihak-pihak tertentu, Pak Zainur. Ya, itu bisa dijawab dengan cara apa? Dengan cara memproses perkaranya itu sesuai dengan aturan. Jika ada laporan dari rival seorang calon, tetapi laporan tersebut tidak didukung oleh alat bukti permulaan yang cukup, maka seharusnya dibuat clear oleh kejaksaan bahwa laporan ini tidak memenuhi syarat, kemudian dihentikan. Bisa seperti itu, tidak diproses. Tetapi kalau ada alat bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana, justru laporan itu harus diproses. Tujuannya apa? Biar masyarakat tahu, tidak beli kucing dalam karung, bahwa calon ini ternyata punya problem hukum. Salah satunya adalah korupsi, sehingga masyarakat punya pertimbangan untuk menghindari calon-calon yang diduga punya rekam jejak buruk, apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Ingat, ini kan kita akan memilih calon-calon pemimpin, orang-orang yang akan diberikan amanah.
sehingga mereka harus bebas steril dari permasalahan-permasalahan masa lalu, Oke, apalagi dalam bentuk tindak pidana korupsi. Kalau mereka baik. yang punya masalah tetap diloloskan dan akhirnya mereka akan terpilih, ini kan kemudian akan menimbulkan dampak bagi masyarakat karena jangan-jangan mereka akan mengulangi perbuatannya ketika sudah menjabat, atau pejabat ini nantinya akan tersandra oleh kasus hukum. Jadi saya Baik. melihat kalau memang tidak ada alat bukti, ya sudah jangan diproses. Kalau ada alat bukti, lanjutkan biar masyarakat juga dapat informasi bahwa calon ini adalah calon yang punya masalah, Mbak Fitri. Oke, baik. Pak Zainur, dan ketika KPK kemudian mengambil sikap yang berbeda dengan Kejaksaan Agung mengenai polemik ini ataupun mengenai pengusutan perkara korupsi di tahun politik ini, apa implikasinya kemudian? Ya, karena memang tidak ada satu dasar hukum pun yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menunda pemeriksaan perkara korupsi. Jadi saya lihat KPK sudah pada jalur yang tepat begitu ya. Adapun kalau menurut saya kejaksaan itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Seharusnya arahannya adalah memberi arahan kepada bawahannya untuk tidak disetir oleh aktor-aktor politik. Harusnya seperti itu. Nah, kita lihat ada perbedaan sikap di internal KPK dan di internal kejaksaan sendiri. Nah, saya melihat seharusnya setiap lembaga penegak hukum itu hanya berpedoman berdasar kepada peraturan perundang-undangan. Kita tahu di dalam peraturan perundang-undangan manapun tidak ada satupun dasar hukum yang memberi kewenangan untuk penegak hukum menunda proses pemeriksaan perkara hanya karena ada momentum pemilihan umum. Tetapi Oke. saya juga ingin memberi catatan, KPK ketika melakukan pemeriksaan ada orang-orang yang akan maju kontestasi di pemilihan umum 2024, baik itu untuk calon anggota legislatif maupun calon eksekutif, sekali lagi harus didasarkan pada alat bukti. Jangan sampai juga ketika KPK jalan terus gitu ya, tetapi kemudian ternyata bisa di-remote dari eksternal karena kepentingan-kepentingan kontestasi politik praktis. Oke, Nah, ini juga baik. merupakan satu bentuk pelanggaran hukum sendiri ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan. Jadi prinsipnya adalah mau pemilu, mau itu tidak pemilu, tidak boleh penegakan hukum itu di-remote oleh eksternal untuk kepentingan-kepentingan non-hukum. Semua harus kembali kepada ada atau tidaknya alat bukti yang Oke. menunjukkan telah terjadinya tindak pidana yang diduga dilakukan oleh terlapor, Mbak Fitri. Oke, mungkin lebih ditegaskan lagi Pak Zainur mengenai proses penegakan hukum dan kontestasi pemilu. Kedudukan dua proses ini harusnya seperti apa? Ya, dua hal yang berbeda. Satu itu kontestasi politik, dua itu penegakan hukum. Penegakan hukum tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun termasuk untuk kepentingan politik. Ya, proses politik itu adalah proses yang tidak bisa dicampuri termasuk oleh penegakan hukum. Proses politik itu bahkan menurut saya gitu ya, seringkali memang menggunakan ya kesempatan-kesempatan ketika ada rivalnya yang bermasalah secara hukum. Tapi itu kan tidak bisa dilarang ketika misalnya rivalnya itu berusaha untuk challenge atau menantang rivalnya tersebut ketika ada rivalnya yang punya catatan masalah hukum. Sehingga harapan masyarakat adalah memang kalau orang punya masalah hukum jangan deh maju menjadi calon anggota legislatif atau calon eksekutif. Kenapa? Karena kita punya banyak stok pemimpin yang bersih dari kasus-kasus korupsi yang mereka bisa amanah di dalam menjalankan tugasnya. Nah, sekali lagi proses hukum harus steril dari kepentingan politik, tetapi untuk proses di politik silakan orang mau bersaing secara bebas selama masih dalam koridor itu adalah dijamin oleh konstitusi. Tetapi sekali lagi Oke, ketika baik Pak Zainur. proses pemilihan umum itu menjadi alasan untuk menunda pemeriksaan, itu tidak ada satupun dasar hukumnya dan justru itu bisa menciderai prinsip equality before the law, Mbak Fitri. Oke, baik, dan proses hukum harus steril dari politik seperti itu ya. Pak Zainur Rahman, terima kasih telah berbincang bersama kami siang hari ini dalam Metro Siang.